Halo semuanya, perkenalkan nama saya Julia Musaranaung, saya dari kelas 12 IPA dan sekarang saya akan menjelaskan tentang memahami makna perdamaian, genosida, dan terorisme. Yang pertama ada perdamaian. Bagi bangsa yang telah merasakan pahitnya perang, akan berpendapat bahwa konflik antar negara hampir mustahil untuk dihentikan. Konflik antar negara muncul karena beberapa alasan seperti perbedaan ideologi, perebutan kekuasaan, dan penguasaan wilayah. Sebenarnya, situasi damai dan perdamaian dapat dicapai dengan mudah. Hal ini terjadi jika semua negara yang berperang dengan sukarela memilih untuk tidak terlibat atau memaksa negara-negara lain agar tidak ikut perang. Perdamaian dapat dicapai jika terjadi kesepakatan dari semua negara untuk menghentikan peperangan dan menjaga perdamaian bersama-sama. Namun, pada kenyataannya, perdamaian dunia haruslah memang diperjuangkan sampai sekarang. Oleh karena itu, lahirlah sejumlah tokoh yang memperjuangkan perdamaian. Mereka berhak mendapatkan penghargaan berupa Nobel Perdamaian. Beberapa tokoh tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama ada Bunda Teresa. Dia mendapatkan penghargaan Nobel pada tahun 1979. Pada tahun 1950, ia memulai kongregasi keuskupan yang menjadi misionaris cinta kasih. Awalnya, anggota kongregasi ini hanya 13. Sekarang menjadi lebih dari 4.000 suster yang menjalankannya. Lalu pada 1952, ia membuka Home for the Dying di Calicut yang menjadi sebuah rumah sakit gratis untuk orang miskin. Pada 1955, ia pun membuka Nirmala Sisu Bhavan sebagai perlindungan yatim piatu dan remaja tunawisma. Pada tahun 1965, ordo ini dibuka di Venezuela dan menyebar luas ke seluruh dunia, bahkan Amerika Serikat. Berkat pekerjaan kemanusiaan dan advokasi bagi hak-hak orang miskin, pada 17 Oktober 1979, Bunda Teresa dihadiahi Nobel Perdamaian. Tokoh selanjutnya kemudian ada Nelson Mandela. Dia mendapatkan penghargaan Nobel pada tahun 1973. Nelson Mandela mendapatkan Nobel Perdamaian karena ialah tokoh yang mengakhiri apartheid atau diskriminasi golongan kulit hitam di Afrika Selatan. Bahkan ia rela dipenjara selama 27 tahun demi mengakhiri apartheid tersebut. Yang ketiga ada Yasser Arafat. Keputusan untuk menunjuk Yasser Arafat sebagai pemenang bersama hadiah Nobel Perdamaian 1994 menyebabkan perpecahan di panitia pemilihan. Mendiang pemimpin Palestina ini diberi hadiah Nobel pada tahun 1994. Kemudian yang keempat ada Martin Luther King Jr. yang memimpin boikot Montgomery tahun 1955. Pada tahun 1957, ia menjadi presiden pertama Southern Christian Leadership Conference atau SCLC. Di SCLC, ia memimpin perjuangan melawan segregasi 1962 di Albany, Georgia, dan membantu unjuk rasa damai di Birmingham, Alabama tahun 1963. Ia turut menyelenggarakan March on Washington tahun 1963. Di sana ia menyampaikan pidato I Have a Dream. Pada tanggal 14 Oktober 1964, King dianugerahi hadiah Nobel Perdamaian atas jasanya melawan kesenjangan ras
melalui perlawanan damai. Kemudian yang kelima ada Anwar Sadat. Ia mendapatkan penghargaan Nobel pada tahun 1978. Muhammad Anwar al-Sadat merupakan presiden Mesir yang ketiga. Presiden ini memperoleh penghargaan Nobel Perdamaian dari PBB karena hasil pendamaian Mesir dan Israel. Namun perdamaian ini bertuntut pada penjemputan ajalnya. Dan yang terakhir ada Wangari Maathai. Maathai memenangi Nobel Perdamaian pada 2004. Seperti apa yang disebut Komite Nobel pada waktu itu, ia mendapat penghargaan itu atas kontribusinya terhadap pembangunan berkelanjutan, demokrasi, dan perdamaian. Itu merupakan momen kebanggaan luar biasa di Kenya dan seluruh Afrika umumnya. Kemudian ada genosida. Genosida dapat diartikan sebagai pembunuhan secara besar-besaran yang dilakukan dengan sistematis terhadap suku bangsa, ras, bangsa atau kelompok tertentu. Genosida merupakan salah satu dari 4 jenis pelanggaran hak asasi manusia berat yang berada dalam wilayah kekuasaan hukum internasional. Selain itu, ada yang disebut dengan genosida kebudayaan. Genosida kebudayaan berarti permusnahan terhadap peradaban dari suatu bangsa beserta kebudayaannya, misalnya melakukan pelanggaran penggunaan bahasa dari satu kelompok, mengubah atau menghancurkan sejarahnya, atau menghancurkan simbol-simbol peradabannya. Contoh-contoh genosida yaitu pertama, pembantaian terhadap suku Indian di benua Amerika yang dilakukan oleh para bangsa Eropa pada tahun 1998, dan yang kedua, pembantaian terhadap suku Aborigin di Australia oleh Kerajaan Britania Raya pada tahun 1788. Yang ketiga, pembantaian terhadap lebih dari 2 juta jiwa rakyat Kamboja oleh rezim Khmer Merah pada tahun 1975 sampai 1979. Dan yang terakhir ada terorisme. Terorisme dapat diartikan sebagai setiap tindakan melawan hukum yang dilakukan dengan cara menebarkan teror secara meluas di kalangan masyarakat. Ditinjau dari sejarahnya, terorisme sebenarnya telah berkembang sejak berabad-abad yang lalu. Hal ini ditandai dengan bentuk-bentuk kejahatan murni berupa pembunuhan dan ancaman untuk mencapai tujuan tertentu. Pada umumnya, terorisme bermula dari bentuk fanatisme terhadap aliran kepercayaan tertentu. Fanatisme tersebut kemudian berkembang menjadi ancaman dan pembunuhan, baik yang dilakukan secara berkelompok maupun individu. Contoh dari peristiwa terorisme, yang pertama ada peristiwa 11 September. Peristiwa 11 September dikenang sebagai tragedi serangan terorisme di Amerika Serikat. Kala itu, sekumpulan teroris meruntuhkan menara kembar World Trade Center atau WTC di New York pada 11 September 2001. Tragedi yang menewaskan ribuan orang itu menjadi teror buruk sepanjang sejarah Amerika. Dan contoh yang kedua, bom Bali. Pengeboman Bali pada tahun 2002 adalah rangkaian 3 peristiwa pengeboman yang terjadi pada malam hari tanggal 12 Oktober 2002. 2 ledakan pertama terjadi di Paddy's Pub dan Sari Club atau SC di Jalan Legian, Kuta, Bali. Sedangkan ledakan terakhir terjadi di dekat kantor Konsulat Jenderal Amerika Serikat, walaupun jaraknya cukup berjauhan. Rangkaian pengeboman ini merupakan pengeboman pertama yang kemudian disusul oleh pengeboman dalam skala yang jauh lebih kecil yang juga bertempat di Bali pada tahun 2005. Peristiwa ini
dianggap sebagai peristiwa terorisme terparah dalam sejarah Indonesia. Sekian presentasi dari saya. Semoga presentasi dari saya dapat bermanfaat. Maaf bila ada salah kata. Terima kasih.